Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom ini untuk membahas tentang penyusunan modul dan RPP. Ini adalah angkatan ketiga pelatihan penyusunan modul dan RPP. Kegiatan kita akan berlangsung sampai 4 hari ke depan, 9 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2022. Di akhir kegiatan, kami selaku pengurus Forum Komunikasi MGMP BK SMP Kabupaten Bogor berharap Bapak Ibu dapat mendiseminasikan materi ini dalam teman satu kerjanya, kemudian bisa juga didiseminasikan di MGMP sekolah dan MGMP masing-masing mapelnya dan juga diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah segera kita mulai saja. Kita mendengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan nanti andai kata Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan lewat kolom chat. Baik, kepada Bapak Dr. Sudarno selaku pemateri penyusunan modul dan RPP, saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Nani. Bu, kalau suara saya sudah terdengar ya? Terdengar kencang, Pak. Suara saya terdengar kencang ya, Pak ya? Ya, sudah kencang. Semangat Bu, suaranya. Oke, siap, Pak. Oke, Oke, ya. ya. Baik Bapak Ibu, semuanya yang berbahagia ya, dimanapun berada. Kita mulai ya kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua menjelang malam ya. Sore, Pak. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, sehat jasmani dan rohani Bapak Ibu ya. Itu yang penting bagi kita, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan Bapak Ibu ya untuk menggali ilmu Bapak Ibu ya, untuk belajar ya, selalu belajar. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai guru, harus belajar terus Bapak Ibu ya sepanjang hayat, dengan menghadapi perubahan-perubahan kurikulum yang terbaru di dunia pendidikan kita. Ibu Nani dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, saya Sudarno Bapak Ibu akan bersama-sama dengan Bapak Ibu ya belajar tentang kurikulum yang baru Bapak Ibu ya. Nanti materinya itu sebelum ke modul ajar dan RPP secara umum Bapak Ibu akan mendapatkan dulu materi tentang proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya. Setelah itu nanti baru masuk ke modul dan RPP Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon izin saya mau share screen. Ya, silakan, Pak. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Ya, ini sepertinya kendala ya dari sinyal nih. Iya, mungkin mendung juga kali di sana ya, Pak ya. Mau hujan kali atau udah hujan. Nggak, biasanya nggak begini nih kok, sekarang jadi begini. Tuh, bentar. Kalau misalnya Bu Nanik yang ini, bisa Boleh, nggak? Pak. Boleh, boleh saya share Nah, coba screen. ya. Nah, Iya. saya, materinya belum ada ya? Yang ini ya, Pak ya, tentang apa? Ada tentang ini nih, modul ajar secara umum. Yang proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dulu, Bu, nanti baru ke sana. Coba sebentar saya lihat ya. Saya share ke grup ya. Baik, Pak. Ke grup. Nah, itu Bapak Ibu sekalian saya share materinya. Nah, itu. Dan lama bener ini mungkin. Nah, yang itu materinya. Oke, siap, Pak. Ya, nanti satu lagi yang modul ajar. Nanti kalau ada,
Artinya laptop saya nih, Bu. Mungkin full memori kali ya, Pak ya. Sebentar, Ibu Pak, lagi. udah kebuka? Lagi dibuka, Pak, sebentar. Sebentar, Pak. Ini masih proses. Bentar, Pak. Ini masih mau buka lagi nih. Dari download. Oke, sebentar, Pak. Belum mau kebuka ya. Itu ada dua, saya ada dua file. Yang pertama dulu. Apa? Adanya buat GoPro. Punya tongsis biasa, tongsis GoPro. Sebentar ya Pak, ini kok belum kebuka juga di saya nih. Bentar Pak, PPT-nya ini nggak mau kebuka ya. Nah, udah. Oke. Nih Bu, saya pakai HP nih. Oke Pak. Bentar, kayaknya. Bentar dulu. Di sini sih bisa nih sebentar. Nah, sudah Bapak Bu ya. Tapi ini saya mencoba pakai HP karena yang di laptop ini ngeheng nih. Bentar. Bu Nani, kalau suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Pak. Dengar ya pakai HP ya. Oke, langsung ke itu Bu, slide kedua. Oke, sebentar Pak. Bisa di ini enggak? Nah, oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Materi kita akan diawali dengan proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dan nanti terakhir teknis ya, pembuatan modul ajar atau RPP. Kalau modul ajar kita gunakan dalam kurikulum Merdeka, sementara RPP nanti yang menggunakan kurikulum 2013 ya. Terus lanjut Bu. Belum pindah slide-nya? Belum pindah, ini udah dipindah ya di sini. Sudah pindah? Bentar Pak. Oke, saya sebenarnya menggunakan dua. Udah ya, pindah ya? Iya. Ya, sebelum ke situ satu lagi. Itu Oh, kelewatan. sini. Nah. Udah dipindah, udah. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, mengawali materi kita dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu diajak untuk mengingat Bapak Ibu ya, tokoh Ki Hajar Dewantara yang disingkat dengan KHD, bahwa kata beliau itu, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, Bapak Ibu ya, garis bawahi kodratnya. Kemudian pendidik, ini kita guru nih, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita hanya merawat dan menuntun Bapak Ibu ya. Kemudian proses menuntun itu anak diberi kesempatan oleh Bapak Ibu ya, oleh pendidik. Nah, Bapak Ibu sebagai pamong, Ibu. Pamong itu penuntun Bapak Ibu ya, mengayomi, kemudian memelihara, ya mengelola dengan baik itu pamong ya. Nah, kemudian anak-anak diarahkan
agar nanti tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Nah, dia udah punya kodrat nih, kodratnya sudah ada. Jadi ibaratnya itu anak-anak itu sudah memiliki tulisan-tulisan Bapak Ibu ya, yang samar-samar gitu ya. Nah, dia bakat jadi apa, tapi masih samar-samar. Nah, Bapak Ibu lah yang menebalkan di ruang-ruang kelas gitu ya. Nah, kodrat alam yang dimaksud itu berkaitan dengan sifat dan bentuk. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu sifat dan bentuknya. Misalnya alamnya apa? Alam pertanian, alam pegunungan, alam perkotaan, Bapak Ibu ya. Desa, kota itu kan berbeda Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan dengan karakter anak-anak gitu kan, atau alamnya di daerah pemulung Bapak Ibu ya, itu beda dengan anak-anak yang berkehidupan yang agak mumpuni gitu, itu berbeda. Nah, kemudian ada lagi kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, sekarang zamannya adalah zaman abad 4.0 ya, abad generasi milenial gitu kan, seperti itu. Oleh karena itu, kita mendidik sekarang itu untuk menyiapkan anak-anak kita untuk hidup nanti di zaman yang akan datang, 10 tahun akan datang, dia akan bekerja, dia akan berumah tangga. Nah, beda itu zamannya. Ya, mungkin sekarang sudah dengan TIK, Bapak Ibu ya, internet dan semuanya udah abad informasi ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, lanjut Bu. Saya juga mencoba untuk masuk ke laptop lagi ya, takut nanti ini. Nanti kalau ada dua nih saya buka lagi, mudah-mudahan bisa. Oke, Bapak Ibu, masih sama dengan yang tadi, masih dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, ibaratnya itu kita seperti pengukir, Bapak Ibu. Jadi guru itu mengukir. Mengukir apa? Mengukir anak-anak kita. Nah, bedanya kalau tukang kayu, kemudian itu dia mengukir benda mati. Nah, kalau kita itu memahat, mengukir, ya beda dengan yang lain ya. Kita itu mengukir lahir dan batin. Jadi punya lahir dan batin. Lahir itu adalah fisiknya, kemudian batin itu dia mempunyai perasaan. Anak punya emosi, punya harga diri, punya bakat minat. Nah, ini akan kita telusuri. Inilah yang akan digarap dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Lanjut Bu Nani. Bapak Ibu sambil berjalan ya, nanti kalau ada yang bertanya boleh kok Bu Nani langsung ini ya. Nah, ini pembelajaran saya waktu di Jepang Bapak Ibu ya, seperti ini. Pembelajaran kolaboratif kerjasama ya, ini tahun 2018 ya. Lanjut Bu Nani, lanjut aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Indonesia. Nah, di kita itu pembelajaran itu selalu diatur dalam regulasi atau dalam produk hukum Bapak Ibu ya, payung hukum. Nah, payung hukum yang sangat dekat yang kita gunakan di lapangan ya, itu adalah yang berasal dari Pak Menteri. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini yang terbaru, yaitu standar proses ya, nomor 16 tahun 2022. Nah, apa itu? Nah, kita lihat dalam pasal 2 itu berbunyi bahwa standar proses itu digunakan sebagai pedoman. Ya, Bapak Ibu, sebagai apa? Sebagai pedoman ya, sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran supaya efektif dan efisien gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya loading 2, satu laptop juga loading. Oke. Wah, malah ini ya. Bentar. Yeah. Malah ini ya. Maaf. Yeah. Oke. Bentar. Sebentar. Saya lip aja nih. Oke, Bapak Ibu, saya pakai laptop ya. Ibu Nanik ya. Oke, saya stop share screen ya Pak ya? Atau tetap saya? Langsung aja nggak apa-apa, tapi saya pakai laptop maksudnya. Oke, siap Pak. Saya mana tadi? Sampai itu Pak, standar proses. Oke, coba di-share lagi. Oke, Bapak Ibu, baik ya. Oke, Bu Nani kan nggak kemana-mana kan? Enggak Pak, insya Allah enggak. Standby Pak. Siap. Ya. Ya udah menemani ya. Baik, Iya, Bapak Pak. Ibu, terima kasih ya. Saya dibantu oleh Bu Nani dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini di Zoom yang hadir berapa, Bu? Banyak ya, 26 ya dan kita 26, ya. Pak. Nah, Bapak Ibu makasih ya atas kehadirannya dan
Bapak Ibu bisa bergabung. Hilang lagi, Bu? Oh, hilang lagi, Pak. Nggak tahu di saya hilang. Oke, udah. Oh, Oke, Bapak Ibu, saya ulangi, di Indonesia kita akan mengacu kepada standar proses ya, yaitu Permendikbud Riset Teknologi nomor 16 tahun 2022 ya. Yang diantaranya, hilang lagi Bu, bentar. oh ya, Pak, bentar. Ada. Oke. Oke. Dalam pasal 2 itu disebutkan Bapak Ibu, yang namanya standar proses itu digunakan sebagai pedoman. Ya, pedoman Bapak Ibu, ya kayak kitab suci gitu Bapak Ibu, ya kan pedoman tuh. Ya, dijadikan pedoman untuk acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran agar efektif dan efisien. Untuk mengembangkan apa ini? Potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian. Ya, siswa atau peserta didik ya secara optimal gitu. Nah, kemudian dalam ayat 2-nya standar proses itu meliputi perencanaan pembelajaran ya, harus profesional tuh. Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atau nanti dikenal dengan asesmen ya, asesmennya ya seperti itu. Lanjut, Bu. Baik, Pak. Sudah nampak belum ya, Pak ya? Dah, oke. Oke. Kemudian dalam pasal berikutnya, pasal 9 disebutkan Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang sekarang yang diinginkan itu adalah dalam ini, suasana belajar Bapak Ibu. Suasana belajar berarti kan suasana belajar yang nyaman, yang enak buat siapa? Buat peserta didik juga gurunya, ya. Nah, bagaimana itu? Ini ada A sampai F. Satu, interaktif, ya kan? Kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang F, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, gitu ya, seperti ini. Ini amanat dari produk Permendikbud Riset Dikti Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngajar itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang gitu. Nah, kemudian di ayat 2-nya kita diperintahkan dalam mengelola pembelajaran itu guru itu harus sebagai satu keteladanan ya, pendampingan dan fasilitasi. Jadi Bapak Ibu itu teladan. Ya, seperti yang kita kenal Gugu itu dicontoh Bapak Ibu ya, digugu dan ditiru gitu ya. Kemudian pendampingan dan fasilitasi. Lanjut Bu Nani. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita mengingat lagi pembelajaran sebelumnya Bapak Ibu. Pembelajaran di kurikulum 2013 itu ada namanya pembelajaran atau pendekatan saintifik Bapak Ibu ya. 5M masih ingat kan ya? Nah, 5M ini tetap digunakan Bapak Ibu, baik dalam kurikulum 13 maupun dalam kurikulum Merdeka. Barangkali Bapak Ibu sudah lupa ya, saya mengingatkan kembali 5M itu apa. Kita kalau dalam belajar itu harus ada suasana mengamati. Yang 5M itu siapa? Itu adalah peserta didik, siswanya. Bukan hanya guru, gurunya mengamati jelas mengamati siswa, tapi siswanya harus melakukan aktivitas aktif mengamati. Ya, bisa mengidentifikasi, bisa membaca, bisa observasi dari kondisi kontekstual ya, lingkungan itu mengamati ya, diupayakan begitu. Kemudian menanya, siswanya harus diupayakan menanya ya, atau merumuskan pertanyaan, membuat hipotesis biasanya. Nah, ini kita bangkitkan, siswa mau bertanya. Kemudian berikutnya ketiga, siswanya aktif mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik, Bapak Ibu. Kumpulkan, mungkin dia membuat tulisan-tulisan, mungkin dia mendata dari hasil percobaan, didata nih sekian senti gitu ya kalau pelajaran sains ya. Kemudian oh ini yang menjadi permasalahan gitu ya. Itu namanya mengumpulkan informasi ya. Terus yang keempat menalar, mengasosiasi. Yang kelima mengkomunikasikan. Jadi kalau 5 ini M ini sudah berjalan Bapak Ibu di ruang-ruang kelas, di kelas pembelajaran ya, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya.
Karena hampir sama dengan yang merdeka itu akan seperti ini diajaknya. Lanjut Bu Nani. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat peran Bapak Ibu nih sebagai guru. Yang 5M tadi Bapak Ibu, kita lihat. Pada tahap mengamati, Bapak Ibu itu harus membantu murid Bapak Ibu. Ini sebenarnya sampai 4 semuanya membantu saya blok nih. Membantu. Tahap menanya juga membantu murid. Tahap 3 membantu murid. Tahap 4 membantu murid. Jadi semuanya membantu Bapak Ibu. Kita membantu murid. Misalnya pada saat mengamati, kita membantu murid menemukan, mendaftar, menginventarisasi nih apa-apa yang murid belum ketahui, kita bantu. Menanya, nggak ada yang bisa bertanya, kita pancing Bapak Ibu supaya muridnya bisa bertanya. Dan begitu juga dengan mengumpulkan informasi. Ya, kita bantu untuk merencanakan data. Bagaimana membaca data nih, membaca rata-rata, membaca, menganalisis berita gitu ya. Kita bantu. Kemudian menalar juga sama ya. Kita olah datanya sampai tarik kesimpulan. Nah, baru nanti pada tahap mengkomunikasikan, kita mengatur murid, memberikan umpan balik dan sebagainya. Sampai kepada mencipta ya, memberikan contoh gagasan nih. Apa yang menjadi gagasannya ya kita buat nih supaya siswanya bisa aktif Bapak Ibu ya, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, salah satu alternatif nih pendekatan dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu harus mengajarkan kepada siswa itu pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, berdiferensiasi. Nah, apa itu diferensiasi? Kita lihat. Terus ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid atau siswa di kelas kita. Nah, menurut Tomlinson itu bahwa pembelajaran diferensiasi itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas supaya memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Semua Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana strategi mengajar kita, teknik, metode, dan lain-lain Bapak Ibu, itu harus mendukung kebutuhan belajar. Makanya nanti ada asesmen dulu, asesmen awal namanya, asesmen diagnostik awal tuh. Gimana kebutuhan siswa itu gitu. Nah, baru bisa dilaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk melayani semua siswa. Lanjut, Bu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu bertanya kan, Pak, kenapa sih harus sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya bukan karena kurikulumnya merdeka, tapi kita lihat 5 alasan ini. 5 alasan utama kenapa anak-anak harus kita belajarkan secara berdiferensiasi. Nah, pertama, tujuan pembelajaran itu didefinisikan secara jelas. Nah, kita kalau misalnya nanti dalam membuat modul ajar, itu kan ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nanti setelah CP, capaian pembelajaran, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan baru nanti buat ATP, alur tujuan pembelajaran, baru nanti berikutnya buat modul kan gitu ya. Rangkaiannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu kita definisi dengan jelas. Berarti semua murid harus tercapai tujuannya. Sementara keadaan di kelas itu beragam, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mengidentifikasi atau pernah mengasesmen melihat ya anak-anak kita belajar selama ini, ternyata anak-anak kita itu ada yang mendominasi audio Bapak Ibu ya, gaya belajarnya yang dia kalau dengan suara, dengan musik, dengan lagu-lagu audio nih, dengan suara kita ada yang keras, ada suara lembut, dengan perubahan ritme, irama, intonasi, mereka akan lebih mengena, akan lebih paham materi kita sampaikan. Tetapi ada juga siswa itu yang dia kinestetik Bapak Ibu, gerak ya. Dia aktif, dia baru mengerti, baru paham pelajaran jika mereka itu dilakukan praktek dengan demonstrasi Bapak Ibu ya, dengan alat yang nyata, ada peraga gitu ya. Dengan melakukan mereka bisa. Nah, ada juga anak kita yang visual Bapak Ibu dominannya. Itu yang visual. Dia dengan melihat. Jadi kalau diterangkan
Kadang-kadang guru udah ngajar sampai menerangkan ya, terangkan di depan tuh sampai ya kita udah capek Bapak Ibu ya menerangkan dengan lelah dengan begini, tapi nggak ngerti-ngerti. Nah ternyata anak itu anak visual Bapak Ibu. Anak visual itu harus kita layani dengan ditunjukkan gambar, ditunjukkan data-data, diagram. Lihat Bapak Ibu ada perubahan warna, ada film Bapak Ibu ya, ada gambar-gambar. Nah mereka baru mengerti gitu. Nah kan seperti itu beragam, kan tujuannya semua harus berhasil gitu. Nah yang kedua ini menguatkan untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, belajarnya itu apa sebeda-beda kan harus kita penuhi. Yang ketiga, lingkungan belajar harus mengundang untuk belajar. Kita ciptakan sekolah kita, kondisi ruang kelas kita itu adalah nyaman. Ya, nyaman buat siswa, dijadikan rumah kedua. Yang keempat, manajemen kelas harus efektif. Jelas ya, efektif tercapai tujuan. Kemudian lakukan penilaian berkelanjutan. Karena kita akan menilai itu secara progresif, Bapak Ibu, ya, continue. Nah, sehingga pembelajaran harus berdiferensiasi. Nanti kan lihat, misalnya anak-anak itu tidak pas nih, kalau saya nilai dengan tes, ternyata dia minta praktek. Ya layani dengan praktek, gitu ya, seperti itu. Lanjut, Bu. Oke, ini untuk memetakan kebutuhan murid itu, nanti kita lihat kesiapan belajarnya seperti apa, minat murid kayak apa, dan profil belajar. Lanjut, Bu, terus. Ya, ini adalah cara mengidentifikasi Bapak Ibu ya, ada berbagai cara. Kita bisa mengamati, bisa mengetes awal, bisa mereview dari praktek pembelajaran, bisa wawancara Bapak Ibu ya, juga bisa membaca rapot sebelumnya, misalnya kelas SD ya, rapot SD gimana ijazahnya ya kita baca. Juga bisa menggunakan berbagai teknik, ada formatif dan diagnostik ya gitu. Ini Bapak Ibu yang akan hadir di kurikulum Merdeka. Lanjut Bu. Nah, ini mungkin udah kenal juga Pak Ibu, ada diferensiasi konten, proses produk Bapak Ibu ya, dalam mengajarkan siswa kita dalam kurikulum Merdeka, walaupun kurikulum masih 2013, tapi kan tetap 2024 secara nasional adalah kurikulum Merdeka semua. Kita sudah harus mengajarkan murid melayani pembelajaran berdiferensiasi ya. Secara konten itu isinya Bapak Ibu ngajar mapel IPA, ngajar mapel prakarya, mapel PJOK, ya hari ini yang hadir mungkin ya, mapel ada bahasa Sunda, ada mapel apalagi PKN, PAI Bapak Ibu yang hadir ya hari ini ya, atau mapel lainnya. Bapak Ibu Informatika. matematika, ya oke. Informatika, Pak. Informatika. Nah, kita lihat kontennya Bapak Ibu dalam CP, lihat CP-nya itu apa. Misalnya CP-nya itu menganalisis, misalnya diawali ya. Berarti kan itu kan C4 ya. Menganalisis apa gitu, misalnya menganalisis hubungan antara apa dan apa gitu ya. Sesuai dengan konten. Atau misalnya memahami itu C2 gitu ya. Atau menerapkan, diawali kan gitu misalnya CP-nya. Menerapkan berarti C3 tuh, memberikan contoh-contoh gitu ya. Nah, Bapak Ibu apa namanya konten atau CP yang seperti itu oleh Bapak Ibu disederhanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita lihat siswa di kelas yang paling rendah itu yang paling tidak bisa apa, yang paling. Nah, kita mulai dari yang mudah ke yang sedang ke yang sulit. Dari yang konkret hal-hal ya mengajarkan materi ke hal-hal yang abstrak gitu ya Pak Ibu ya. Jadi ini seperti equalizer itu ya, kita putar-putar pelan-pelan ya kan bassnya ininya, terus menyampaikan juga pelan-pelan Bapak Ibu, nggak boleh cepat, dari yang lambat harus cepat ke yang sedang ke yang cepat gitu ya, seperti itu. Itu fungsi equalizer. Kemudian proses. Nah, proses pembelajaran itu kan masuknya strategi ya, teknik. Bapak Ibu harus mengajar secara bervariasi. Tidak harus dengan satu cara. Kan anak kita beragam. Mungkin ada yang seneng tadi ya, yang kinestetik kan praktek tuh, ya kan. Anak kita pakai musik, pakai HP, ya ada yang seneng begitu ya silakan. Bapak Ibu nggak boleh melarang ya. Ada yang inginnya belajar sambil
apa ya, sambil di luar misalnya ya, sambil menghirup udara segar ya silahkan gitu. Nah, produk nih harus berdiferensiasi juga. Produknya, tagihannya Bapak Ibu untuk ke siswa itu tidak harus tes, harus tulis. Kalau mereka senang praktek misalnya, saya langsung pegang pacul aja deh, pegang cangkul. Atau kalau yang main bola, saya langsung pegang bola. Saya bisa pegang raket, langsung itu pengen begitu. Dia nggak mau dites menggunakan apa namanya tertulis, ya gitu, beda-beda gitu ya. Kita layani semua. Lanjut Bu. Sebentar Pak. Ini, ya, oke. Oke, Bapak Ibu ini contoh. Kalau di kelas ngajarkan, misalnya nih anaknya visual. Nah, guru gimana? Nah, Bapak Ibu harus memberikan banyak apa nih visual kan melihat ya, harus ada peta, diagram, warna-warna Bapak Ibu. Diberi warna-warna gitu ya. Dia senang banget memberikan salinan frase-frase ke bahasa Indonesia ya. Garis besar pelajaran tuh. Begitu ngajar, Bapak Ibu buatkan peta konsepnya dulu. Nah, ini nanti akan kita pelajari itu ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini hanya contoh. Lanjut, Bu. Ini kalau visual. Nah, ada lagi ini audio dan kinestetik. Ini saya ambil kata kuncinya aja ya. Kalau yang audio, jelas Bapak Ibu, perubahan nada, kecepatan, volume itu penting. Bapak Ibu pernah nggak misalnya ngajar itu dengan kadang-kadang suara, kalau bahasa Indonesia ya, kalau memainkan peran yang antagonis dan sinergis misalnya ya, yang antagonis kan yang berlawanan ya, kan harus nadanya itu harus nada marah, harus gitu kan ya, nada lembut nangis apa gitu. Nah, anak-anak yang audio senang itu Pak Ibu, ngerti seperti itu. Tidak datar, harus bisa memainkan intonasi suara ya. Atau dengan musik Pak Ibu ya, kadang juga lebih senang gitu. Ada aba-aba gitu ya seperti itu. Nah, kalau yang kinestetik itu biasanya anak-anak langsung dihadapkan kepada yang praktek bekerja seperti halnya anak-anak yang belajar di lapangan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kadang-kadang apakah kita yang salah ya dalam mengajar itu strateginya yang nggak tepat gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibuat ini ya sebuah penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ya, kita cari nanti yang tepat yang mana ini yang cocok ya untuk sekalian untuk karir kita ya, untuk PTK-nya ya Bapak Ibu ya. Kita coba nanti apakah benar dengan begini anak lebih lebih oke gitu ya, seperti itu. Lanjut Bu. Oh, ini mah asesmen. Lewat aja, Bu. Nanti kita langsung ke ini. Ya, asesmen lewatin aja. Ini belum saya rubah dulu. Oke, Terus lanjut. sebentar Pak. Terus. Nah, udah nih. Grow, ya udah. Ini dulu, siap. Ini Bapak Ibu. Grow mindset Bapak Ibu ya. Untuk apa namanya? Kita akan merubah mindset kita, menumbuhkan mindset yang baru Bapak Ibu ya. Kesalahan dalam belajar itu wajar Bapak Ibu. Tapi jika diterima, dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya, belajar dari kesalahan itu akan menstimulasi. Jadi akan merangsang perkembangan otak setelah didik. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau anak-anak itu salah dalam belajar, kita komunikasikan dengan mereka. Ya, kita komunikasikan biar tahu kesalahannya itu apa. Ya, itu hal yang wajar. Nanti akan belajar dari pengalaman. Ya. Kemudian yang kedua dalam kurikulum Merdeka itu belajar bukan tentang kecepatan. Makanya nanti kalau yang mengambil level 1 IKM ya, level 1 menggunakan kurikulum 2013, tetapi udah mencoba belajar dengan yang merdeka, itu biasanya nanti KD-nya yang esensial ya. Jadi bukan kecepatan, bukan ngejar sekian KD harus selesai, bukan. Tapi nanti hanya beberapa KD, tapi yang penting pemahaman, penalaran, penerapan, dan juga menilai berkarya secara mendalam. Dalam kurikulum Merdeka nanti ada proyek ya P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu juga bagian ya, tapi itu namanya apa namanya bukan masuk intrakurikuler, tapi termasuk proyek profil pelajar Pancasila ya, terpisah tuh proyeknya ya. Itu nanti akan menguatkan Bapak Ibu, menguatkan materi-materi yang secara teori.
Kemudian yang ketiga, ekspektasi guru yang positif tentang siswa itu akan berpengaruh terhadap performance siswa ya. Jadi Bapak Ibu, kita di kelas itu kalau ada 36 siswa, semuanya adalah anak-anak yang akan berhasil dengan unik dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang juara satu, semuanya juara satu gitu ya. Jadi tidak ada yang ranking bawah, semuanya itu hebat. Cuma kita belum menemukan, belum mengenali potensi mereka. Jadi kita punya ekspektasi, punya harapan Bapak Ibu ya, itu mimpi-mimpi ke anak kita semuanya adalah calon-calon pemimpin hebat ya. Kemudian yang keempat, nah betul, itu unik, memiliki peta jalan belajar berbeda dan tidak perlu dibandingkan. Udah lama nggak ada ranking-rankingan Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh membandingkan siswa ini dengan siswa itu begini, nggak perlu. Malah mereka dibanding-bandingkan semakin lama malah bukan bagus, mereka akan rendah diri nantinya, akan jadi malah tersinggung dan semuanya akhirnya bukan malah maju anak itu. Nggak usah banding-bandingkan, mereka punya potensi masing-masing yang diberikan oleh Allah ya pada anak kita. Kemudian yang berikutnya, lingkungan belajar itu di sekolah dan rumah yang kondusif akan berpengaruh, betul Bapak Ibu ya. Ya nanti betul, jadi di rumah harus kita kondisikan ya pembelajaran oleh orang tua ya, di sekolah juga harus kondusif ya lingkungannya. Melatih membiasakan mendidik untuk melakukan, nah ini nanti dalam kurikulum Merdeka coba bisa penilaian diri antar teman, berjalan ya refleksi, umpan balik. Nah, juga ada apresiasi ya, umpan balik. Nanti pembuatan umpan balik itu ada komentar-komentar dari tugas yang diberikan itu. Jangan nggak pernah diperiksa tugasnya, itu juga malah tidak akan memberikan apa-apa kepada anak ya. Lanjut Bu. Oke, kita ini sedikit ya tentang proyek P5, terus lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ini bagi yang baru mendengar ya, tapi udah lama ya, bahwa P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila itu dalam kurikulum Merdeka harus diterapkan ya. Ini berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan dalam terintegrasi ya, tidak tersekat-sekat karena ini gabungan dari berbagai mapel. Ini ada temanya ya. Alokasinya 25%, biasanya 1 jam ya, satu jam bisa diambil ya, dan lebih fleksibel karena mengutamakan gotong royong Bapak Ibu, melibatkan lingkungan dan masyarakat. Lanjut Bu. Nah, ini ada 7. Bapak Ibu dari 7 ini untuk SMP nanti minimal 3 per tahun yang harus Bapak Ibu ambil. Nah, sekolah menentukan nih, bebas ya, apakah gaya hidup berkelanjutan, apakah kearifan lokal, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 bangunlah jiwa dan raganya, 5 suara demokrasi, 6 berrekayasa teknologi, 7 kewirausahaan ya. Bapak Ibu ya, ini pilih dari nanti yang mana. Nah, setelah nanti ini dipilih 3, Bapak Ibu sebelum melaksanakan itu harus membuat namanya modul project Bapak Ibu. Modul project itu beda dengan modul ajar ya. Modul project itu modul seperti panduan untuk melaksanakan praktek. Ya, nanti ada alat bahan apa, prosedur kerjanya bagaimana, pembimbingnya siapa gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut, Bu. Oke, terus ya ini harapan Bapak Ibu. Jadi kalau dengan melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila atau P5, Bapak Ibu kata Ki Hajar Dewantara itu anak-anak akan bisa mengalaminya sendiri. Jadi hidup itu, sekolah itu nanti sebagai jembatan bagaimana bisa bekerja di lapangan gitu ya. Seperti halnya kita kan ya, yang sudah berumah tangga, sudah bekerja gitu ya. Jadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Terus Bu. Nah, prinsipnya ya terus lanjut.
Nah, prinsipnya Bapak Ibu, prinsip dalam melaksanakan P5 itu ada 5. Ya, pertama itu harus holistik. Holistik itu satu kesatuan. Jadi apa namanya, mempertimbangkan semua terangkum Bapak Ibu ya, semua mapel ya, tidak hanya satu mapel ya. Jadi nggak terpisah-pisah, satu kesatuan. Kemudian yang kedua kontekstual. Proyek yang kita buat itu harus kontekstual. Bapak Ibu pernah dulu kan CTL ya, contextual teaching and learning ya. Jadi pembelajaran itu harus proyek kita ambil itu betul-betul diperlukan di lapangan, yang lagi penting itu apa, yang bisa mengatasi permasalahan di lapangan. Terus berpusat kepada murid, itu juga harus. Jangan kita membuat proyek untuk kepentingan guru atau untuk kepentingan sekolah, tidak. Harus berkepentingan kepada murid, karena yang dibutuhkan oleh murid itu apa. Kemudian eksploratif ya, jadi bisa mengeksplor apa ya, keadaan atau fenomena kejadian Bapak Ibu ya yang terbaru sekarang ya, bisa mencari hal-hal yang terbaru ya, atau misalnya ada inovasi Bapak Ibu ya, penemuan misalnya ya, boleh juga misalnya pembuatan minuman jahe misalnya ya, atau dari apa lain-lain Bapak Ibu ya, boleh aja sih inovasi ya, yang itu bisa mengeksplor sumber daya alam ya, yang belum pernah ada gitu, itu lebih bagus lagi. Lanjut Bu. Siap, Pak. Oke, nah Bapak Ibu ini sekarang kalau kita, tadi komponen modul proyek ya yang saya sebut tadi ya, nanti ada informasi utama, ada asesmen, persiapan, langkah-langkah, kegiatan pengayaan. Bapak Ibu nanti untuk modul proyek rencananya kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Hartini, mungkin minggu depan ya, nanti dengan mengundang beberapa sekolah penggerak ya, yang bisa nanti, atau kepala sekolahnya, dan dibantu oleh pengawas untuk menyampaikan ini biar mendetail ya, biar nanti Bapak Ibu memiliki pemahaman, karena masih simpang siur ya, itu nanti. Lanjut Bu, sekarang ke modul ajar. Oke Bapak Ibu, ya modul ajar, nah ini yang saya menyampaikan secara umum Bapak Ibu. Bapak Ibu baru kenal ya, modul ajar itulah sejumlah alat atau sarana, ya, metode, petunjuk, pedoman gitu Bapak Ibu ya, yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kita rancang ya. Nah, memang modul ajar itu merupakan bentuk implementasi ya dari ATP. ATP udah kita buat. Jadi nanti urutannya gini Bapak Ibu, membaca CP dulu. CP itu yang terbaru sesuai dengan Permendikbud ya, yang terbaru ya. Lihat CP-nya masing-masing papel udah ada. Setelah itu Bapak Ibu buat tujuan pembelajaran. Tujuan nanti CP itu CP umum besar yang akan dicapai, ada elemennya Bapak Ibu. Nanti elemennya itu beda-beda. Kalau IPA itu elemennya ada 2, elemen pengetahuan dan elemen keterampilan proses. Ya. Nanti kalau yang matematika itu elemennya beda-beda lagi. Bilangan, Ya, aljametri banyak, Pak. aljabar, geometri. Kalau yang bahasa apa Bu? Bahasa. Ya. Bahasa kalau kemarin sih itu Pak, dia berupa writing, listening gitu. Listening ya, seperti itu. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu elemen-elemen itu ya, itu kan CP-nya tuh CP elemen, baru dibuat alurnya Bapak Ibu. Tujuan dulu maaf ya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, kalau misalnya dalam keterampilan proses nih, saya hafal IPA misalnya. Menganalisis lingkungan hidup misalnya ya. Nah, berarti itu kita harus membuat alur, membuat tujuan yang mengarah ke sana. Tujuannya apa? Pak Didik dapat menganalisis, mengamati, identifikasi, membuat. Nah, baru kita buat alurnya untuk mencapai tujuan itu apa? Langkah-langkah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti itu penting. Kalau udah selesai tujuan sama ATP-nya, nanti kita copy, kita masukkan di modul. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian guru perlu memahami Bapak Ibu ya, konsep mengenai modul itu ya, agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu komponennya kalau nanti membuat modul ajar. Nah, ini ada ini dulu ya keterangannya. Guru dalam satu pendidikan diberi kebebasan, ini bebas, untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan. Tapi lihat baca CP-nya dulu. CP-nya bagaimana? Bunyi CP-nya itu seperti apa? Setelah itu baru nanti kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah dan kebutuhannya. Nah, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses.
Modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan. Ini persiapan Bapak Ibu ya. Kita kan tadi sudah ada ini ya, regulasinya bahwa kita harus membuat rencana pembelajaran. Kemudian komponen modul ajar itu bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan yang ini. Nah, kita lihat di samping sebelah kanan itu ada komponen modul ajar. Nah, modul ajar itu lebih lengkap, makanya disebut dengan RPP Plus ya, karena memang lebih banyak. Kita lihat informasi umum seperti biasa kan dalam RPP kan ada identitas, kompetensi awalnya apa, ada profil pelajar Pancasila tuliskan, ya ada sarana prasarana, target peserta didiknya berapa, kemudian model pembelajaran yang digunakan apa, kita tuliskan, itu namanya informasi umum. Baru komponen inti ini banyak banget Bu. Tujuan pembelajaran yang tadi sudah dibuat, menganalisis CP tadi masukkan ke situ. Baru ada pemahaman bermakna, tuh kecil-kecil kelihatan yang kecil ya. Pemahaman bermakna, ya kelihatan dah. Pemahaman bermakna itu maksudnya Bapak Ibu harus memprediksi kira-kira setelah belajar itu manfaatnya apa nanti, maknanya buat siswa, ya maknanya apa, ya dalam bahasa Inggris siswa diajarkan misalnya ya untuk bisa conversation misalnya ya seperti itu. Nah maknanya apa, maknanya manfaatnya harus ada ya kan, biar siswa itu mahir dalam dialog gitu ya, seperti itu. Ada juga pertanyaan pemantik. Pemantik itu istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan motivasi siswa dalam rutin pembelajaran ya. Misalnya kalau kita misalnya mau belajar tentang planet gitu ya. Kalau ini ya, belajar planet. Tadi Bapak Ibu dipancing anak-anak mau melihat nggak keadaan tata surya kita gitu ya, yang begitu luas ya, atau isi kedalaman laut Bapak Ibu ya. Nah gitu harus digitukan dulu pemantik ya, semangat. Terus ada persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Nah sebenarnya RPP itu baru masuk di sini nih, kegiatan pembelajaran itu yang awal, kemudian kegiatan inti sama kegiatan akhir kan itu kan ya, atau penutup gitu ya di sini. Makanya ini adalah RPP Plus karena lengkap. Ada assessment juga. Tuh assessment-nya nanti gimana cara mengassessment-nya? Apa menggunakan tes, apa portofolio, apakah unjuk kerja gitu ya. Ada pengayaan remedial, tetap ada yang siswa-siswa belum mencapai apa namanya bukan KKM ya, KKM nggak ada. Belum mencapai CP harus kita lakukan remedial. Terus ada refleksi juga kita lakukan ya. Setelah belajar, kita renungkan bareng-bareng, refleksi ya, seperti itu. Baru lampirannya. Nah, ini yang banyak. Lampirannya namanya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Bapak Ibu nanti membuat LKS ya, LKPD sama aja ya. Nah, agar siswanya bisa bekerja sesuai dengan panduan di LKPD. Bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Ya. Oke, Bu, lanjut. Nah, sebenarnya cuma itu ya modul ya. Nanti di PPT yang saya share itu lengkap. Nah, sekarang bicara RPP nih Bapak Ibu. Kenapa RPP ini masih kita gunakan? Nanti bisa dimasukkan RPP ini di modul di bagian kegiatan pembelajaran. Tapi kalau kurikulumnya masih 2013, maka ini akan terpisah ya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang RPP ya. Ini udah lama ya. Udah materi lama, tapi supaya ingat kembali. Lanjut, Bu. Oke. Yang sudah lupa dengan apa itu RPP ya. Ini masih kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Bapak ingat. Yang belum membuat RPP ya harus buat Bapak Ibu ya. Sekarang kan akan pengawas mengadakan verpal Bapak Ibu ya. Verifikasi validasi kurikulumnya. Bapak Ibu harus menyerahkan RPP kepada kepala sekolah ya untuk dimasukkan dalam lampiran. RPP kita jabarkan dari silabus, kemudian mencapai KD ya, ini kurikulum lama. Terus setiap guru itu wajib membuat RPP yang lengkap dan sistematis, Bapak Ibu. Nah, RPP kita buat bisa satu pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan. Guru merancang RPP sesuai dengan jadwalnya ya pembelajaran. Oke, lanjut Bu. Nah, prinsip umum ini Bapak Ibu.
sebenarnya prinsip umum yang kita pakai ini nyambung dengan prinsip dalam pembelajaran Berdiferensiasi ya. ya berdiferensiasi. Ya pertama nih memperhatikan perbedaan individu. Nah ini kan berarti kan kebutuhannya, ya kan? Kebutuhannya apa? Kemudian berpusat pada siswa ya kan, student center, berbasis konteks, orientasi kekinian, mengembangkan kemandirian. Kan nyambung kan dengan kurikulum sekarang. Jadi sebenarnya tidak begitu berubah yang signifikan ya, mungkin karena proyeknya aja yang agak berbeda gitu ya. Ada umpan balik juga. Mungkin kesimpulannya gini, kalau yang dulu hanya dijadikan dokumen, sekarang untuk dilaksanakan. Gitu. Ya memang harusnya dilaksanakan Bu ya, bukan hanya tumpukan dokumen karena buat anak-anak kita. Lanjut Bu. Nah ini ke format tuh, ya masih kayak gini. Nah Bapak Ibu, yang format yang saya berikan ini Bapak Ibu sesuai dengan yang lama Bapak Ibu, ya karena lengkap. Kalau yang sekarang kan yang baru hanya 1 lembar ya RPP ya. Hanya apa namanya tujuannya apa, kegiatan pembelajaran sama evaluasi. Ya itu memang simpel Bapak Ibu, bisa menggunakan enak mungkin membuatnya hanya gitu, tapi lengkap enggak? Bermakna enggak buat kita membantu itu enggak gitu kan. Nah, kalau saya kan RPP itu yang penting membantu kita dalam mengajar. Kalau RPP-nya ada materinya, ada evaluasinya, lengkap tertulis kan enak ya, Bapak Ibu. Ngajarnya juga mau ngajar masuk kelas ambil RPP-nya seperti apa. Lanjut, Bu. Nah, masih kayak gini komponen sama ya. Nah, ada metode, media, bahan, sumber, ada langkah-langkahnya, pendahuluan, inti, penutup ya seperti itu. Kan lengkap nih ya. Nah, terakhir Bu, 40. Nah, slide-slide berikutnya. Ya. Nah, terakhir teknik penilaian juga ada spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, remedial, tanda tanganin ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini yang saya sampaikan, tapi nanti Bu Nani kalau mau membuka lagi yang ini untuk lebih jelasnya yang PPT modul kedua, ya? modul dan silakan. Siap Pak. Oke. Tapi sambil Bu Nani membuka yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, silakan aja. Belum ada yang resen. Silahkan. Saya deh Pak yang bertanya Pak, untuk KKM itu diganti dengan KKTP ya Pak di dalam kurikulum Merdeka ini ya Pak ya? KKM-nya nggak ada Bu, adanya CP. Oh adanya CP. Ya CP itu nanti kita analisis capaian pembelajaran itu. Setelah dianalisis bunyinya apa, anak-anak itu harus mencapai CP itu selama 3 tahun, bukan kelas 7 saja. Jadi nggak ada istilah nggak naik kelas, Bu. Semuanya naik kelas nanti. Karena kan 3 tahun tercapai belum gitu. Masa 3 tahun nggak tercapai gitu. Terus kan materinya nanti kita diskusi ada di MGMP tuh. Di MGMP diskusi apakah materi-materi ini yang kira-kira mudah di kelas 7 Bu ya. 7 dulu. Nanti yang sesuai dengan usia anak ya, yang agak kompleks, agak sulit kita naikkan di kelas 9 gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan deskripsi nilainya akan tercapai ya, semua Bu, akan tercapai semua. Oke lanjut yang lain silahkan kalau ada yang bertanya lagi sambil Bu Nani. Nah ini udah, ini Pak Ibu lebih jelas ya. Nah modul ajar, oke Bu, terus. Nah ini hampir sama tadi keterangan. Nah ini lebih lengkap lagi Pak Ibu ya. Oke, udah lanjut Bu. Ya, ini sama. Terus Bu, bawah Bu. Ini keterangan-keterangan Bapak Ibu ya nulis ya. Sebenarnya ini yang terangkat tadi informasi umum. Nah, ini kan ditulis apa? Identitas modul, ditulis dengan begini kan. Nama penyusun siapa, institusi gitu Bapak Ibu. Ya, ini kan alokasi waktu ditentukan gitu ya, seperti itu. Terus Bu, lanjut. Nah, kompetensi awal tadi kan ada tulis. Jadi, kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari materi yang baru. Jadi awal itu apa? Makanya tidak asesmen dulu. Kita lakukan asesmen dulu anaknya itu materi tertentu, materi ini apakah siswa sudah pernah mendengar, sudah pernah belajar gitu ya. Jangan-jangan belum sama sekali atau tinggi sulit gitu ya materinya ya.
Kalau itu memang tinggi, Bapak Ibu harus memulai dari materi yang jangan ke situ dulu. Jadi setarnya jangan dari angka 5, dari angka 1 atau 0 gitu ya. Kita lihat dulu gitu. Seperti itu ya. Terus Bu. Ya, Pak. Nah, ada yang baru kan dimasukkan namanya profil pelajar Pancasila ya. Ini memang amanat dari undang-undang kita ya. Kalau dulu kan nggak ada seperti ini, sekarang kita masukkan. Memang tujuan akhir itu adalah ke profil pelajar Pancasila, Pak Ibu ya. Bapak masih ingat kan ada berapa itu? Lagunya masih ingat nggak? Lagu Becak itu loh, Bu Nanik. Iya, Pak. Ya, ingat kan? Gimana Bu? Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan Kepada berakhlak Tuhan. mulia. Iya. Ya, yang kedua Ada apa? gotong royong, bernalar kritis, berpikir kreatif, Ya, berkebinekaan global. berkebinekaan global. Ya, seperti itu, arahnya ke sana. Nanti di dalam modul ajar itu dimasukkan itu. Ya. Nanti yang mana gitu kan. Misalnya materi ini ada nggak yang gotong royongnya, kemandiriannya, kebinekaan global. Nah, kalau misalnya tidak ada 6-6-nya, nggak bisa, harus ada gitu ya. Dimasukkan yang mana yang akan dicapai gitu ya. Masuk 2, 3 tergantung analisis kita gitu. Nanti makanya kumpul di MGMP-nya untuk membicarakan profil itu yang masuk di materi ini masuknya mana, gitu yang dicapai apa. Oke, lanjut Bu. Kalau untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu harus masuk di dalam semua ini apa ya, pembelajaran ya? Nah, itu karena utama. Ya, itu kan karakter Ibu ya. Kartu Iya. karakter, maka nanti harus masuk semua. Ya itu harus. Terus, nah, sarana prasarana tuliskan juga. Jadi dalam modul tertentu, misalnya modul ini gitu ya, tuliskan alatnya apa. Mungkin kalau dalam IPA itu ada perlu sendok, perlu garpu, ya Bapak Ibu ya, perlu penggaris, perlu timbangan, gitu. Masukkan semua di situ. Perlu atlas, globe, gitu ya. Nah dalam bahasa Inggris perlu kamus, perlu CD apa kan, pestis ya, masukkan ke situ semua. Oke lanjut. Ini masih informasi umum ya. Nah, target peserta. Jadi Bapak Ibu dalam modul itu pesertanya mau ikut semua atau hanya yang mana gitu. Kan modulnya bisa dibuat nanti modul yang misalnya kan ada siswa tertentu yang apa harus kita layani khusus gitu ya. Nah, mungkin dari 30 itu ada 25 yang 5 beda lagi modulnya gitu. Itu boleh Bu, seperti itu. Kita bedakan ya. Oke, silahkan. Terus model pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu di sini beda Bu ya, ada istilah baru. Nah, selama ini kan kita kenal model ya, model problem based learning, inquiry, start gitu ya. Ya, Pak. Nah, model yang sekarang ini yang dimaksud di dalam kurikulum yang baru ini ada ada model tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh, atau luring, atau blended learning gitu. Jadi yang kita gunakan yang mana, pakai model apa gitu. Oke, lanjut. Oh, jadi jenis tatap mukanya ya, Pak ya, model Ya, pembelajarannya. kalau di sini Bukan model PBL, PJBL. nanti jangan bingung kalau model itu bukan model yang lama itu. Kadang-kadang Iya. campur dengan cara dulu kan ada sepat, ada Iya. ya kan, ada model PBL, PJBL, iya. nah, Inquiry. ternyata di Guru Merdeka itu bukan itu, tapi tatap muka, luring, Iya. blended gitu ya. Jenis pertemuannya ya. Ya betul. Nah, baru buat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Pembelajaran itu mencerminkan hal-hal penting dalam pembelajaran, harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen ya. Nah, nanti ada kegiatan pembelajaran, sumber daya dan semuanya ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini tadi yang pemahaman bermakna. Di dalam komponen inti ada pemahaman bermakna, adalah informasi tentang manfaat. Tuh, manfaat kan. Jadi manfaatnya apa? Belajar matematika, belajar bilangan manfaatnya apa? Ya kan? PKN menganalisis apa misalnya? Tentang
kebudayaan, misalnya tentang apa kalau IPS ya, misalnya tentang alam, tentang ekonomi ya, itu ada manfaatnya apa buat peserta, harus ada manfaat, kita tuliskan. Contoh kalimat pemanfaatan gini, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah. Nah, dalam pelajaran PKN nih, misalnya belajar organisasi. Kenapa kita harus berorganisasi? Ternyata untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Dalam biologi, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat gitu ya. Misalnya gitu ya manfaatnya. Terus Bu. Nah, kegiatan pembelajaran baru di sini yang namanya tadi RPP baru masuk di sini. Makanya modul itu RPP Plus karena RPP itu baru ada di sini kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Ya, diharapkan pembelajaran aktif gitu. Oke, terus Bu. Nah, yang terbaru asesmen ya, untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, Pak Ibu, kita harus menggunakan 3 jenis asesmen. Nanti asesmen awal itu namanya diagnostik, Bapak Ibu. Nanti bisa kognitif, bisa non kognitif ya. Kalau yang non kognitif itu berkaitan dengan kepribadian, gaya belajar, emosional, kemudian apa ya, sifat-sifat itu dari peserta didik ya. Terus kalau yang kognitifnya berkaitan dengan kemampuan dan pembelajaran. Seharusnya sebelum mengajar itu mengadakan dulu buat pertanyaan-pertanyaan, bisa lisan, bisa tertulis ya. Gimana mereka awal itu kemampuan awalnya gitu ya. Sehingga kita tahu mau start dari mana gitu. Kemudian ya penting lagi dah asesmen formatif. Formatif itu selama proses pembelajaran kita asesmen terus. Baru terakhir baru sumatif ya asesmennya ya. Ini di akhir setelah selesai berbagai macam CP kita selesai baru kita ini 1 semester ya Pak ya? 1 semester ya. Nanti juga ada istilah sumatif 1, 2, 3 di rata-rata. Sumatif maksudnya sumatif ulangan harian. Setiap apa namanya? Bukan KD istilahnya, setiap materi ya, setiap elemen itu. Setelah elemen selesai nanti sumatif 1, boleh. Sumatif 2, sumatif 3 gitu ya. Itu juga ada sumatif. Nanti rata-rata nanti ada lagi sumatif akhir semester ya, gitu. Istilahnya begitu Bu Nani. Siapa? Ya, terus lanjut. Nah, bentuk asesmen itu nanti kalau misalnya sikap harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bisa diobservasikan bela diri, teman sebaya, dan catatan-catatan anekdotal ya, kecil ya. Terus bisa juga performance, presentasi, pameran. Nah, itu kan bisa dilihat tuh nanti ya, terus tertulis juga boleh. Jadi kita mengasesmennya itu bervariasi ya. Apalagi nanti kalau yang project P5 tuh, kita kan buat rapot, rapotnya bukan rapot dari dinas, tapi rapotnya adalah rapot versi sekolah masing-masing, nanti sesuai dengan modul project yang sudah disusun. Nanti itu nggak ada nilainya, adalah nilai kualitatif ya, sangat baik gitu kan, atau tumbuh berkembang sangat ya, seperti itu nanti ya, sangat berkembang, belum berkembang gitu ya, seperti itu nanti. Jadi nilainya kualitatif. Nanti itu kita kan nanti kalau dalam pertemuan berikutnya ya, rencana mau project ya, Iya Pak. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih ada pengayaan dan remedial. Kalau dulu kan pengayaan itu diberikan kepada siswa yang sudah melampaui KKM, gitu kan. Dan remedial itu bagi siswa yang belum tercapai KKM. Nah, sekarang itu namanya bukan KKM, tapi tatkala CP-nya, nanti CP-nya sudah apa namanya belum tercapai apa belum, ya. Tapi tetap yang namanya juga pakai penilaian. Nanti kalau misalnya di assessment menggunakan praktek, misalnya siswa, kalau saya yang apal tuh karena di IPA Bapak Ibu ya, oh ternyata siswa ini belum bisa menyayat, belum bisa memegang mikroskop dengan benar, belum bisa mengamati. Maka yang kita assessment, yang kita perbaiki remedial dalam hal menyayat pepaya gitu. Jadi bukan semuanya gitu. Jadi misalnya siswa itu atau olahraga misalnya mudah ya. Ternyata siswa itu yang belum bisa dalam hal memegang raket gitu ya.
atau mudah ya, misalnya dalam hal menyemes gitu ya. Tapi kalau passing udah bagus, kalau menendang bola udah bagus gitu ya. Jadi yang kita remedial itu bagian yang belum bisa gitu Bu, gitu Bu Nani. Ya, di bagian Yang tujuan pembelajarannya ya Pak ya. ya, yang belum bisa apa? Kalau bahasa Inggris misalnya, wah anak ini kalau nulis bagus rapi misalnya writing-nya, tapi mengucapkannya belum pas. Nah, tapi kan tertentu tuh mengucapkan bahasa Inggris yang belum pas itu yang mana misalnya yang ini, yang bukan di semuanya gitu. Gitu Bu nanti prosesnya ya. Jadi Siap, Pak. memang di sini dalam kurikulum Merdeka itu kita seperti dokter gitu ya. Emang dokter ya, karena kita mengobati, memelihara ya seperti tanaman itu kan. Kalau misalnya tanaman ini misalnya ya yang luka di sebelah sini, terus kita jahit yang sebelah sini, kita semprot yang sebelah sini gitu. Jadi bukan yang bagian yang udah bagus gitu. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya lampirannya Bapak Ibu. Jadi memang tebel. Saya mengamati berbagai macam modul itu rata-rata 30 halaman, Bu Nani. Iya, Pak. Tebel-tebel. Itu cuma satu ini ya. Iya, tebel-tebel itu. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Lembar kerja peserta didik itu juga harus kita buat, kita sajikan dengan rapi Pak Ibu ya. Nanti juga ada rencana Bu Nani di forum MGMP membuat bahan ajar ya, bahan ajar Siap, sama Pak. LKP. Rencananya itu juga karena Iya, sekarang hal-hal yang 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 lagi lebih diperbanget ya, Pak ya. yang lebih kena ke siswa yang bisa dijadikan langsung ke siswa gitu ya. Jadi bukan dokumen-dokumen yang itu hanya ditumpuk gitu ya, tapi harus benar-benar dilaksanakan gitu ya. Terus bahan bacaannya juga apa yang kita gunakan, yang mungkin ada jurnal, ada dari browser, dari mana-mana gitu ya gitu. Terus Bu, lanjut Bu. Oke, ada glosarium. Memang seolah-olah kayak membuat ini ya Bu ya, skripsi ya. Ada Iya, lengkap glosarium, banget ya, Pak ya. ada buku gitu ya. Nah, glosarium istilah-istilah Pak Ibu. Kalau di biologi itu ada habitat, ada individu, spesies itu apa gitu ya. Saya kenal gitu ya. Misalnya nanti ada bioma gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris Bu Nani kan ada istilah-istilah tuh. Misalnya apa? Misalnya frase atau apa bahasa Inggris? Istilah Saya kurang paham, Pak. Saya guru matematika. Oh, matematika. Misalnya Iya, ya, misalnya matematika itu ada apa ya? Nanti ada hipotenusa, terus hipotenusa. macam-macam Ya, seperti itu, Pak. nah Ada ya. suku pertama, ada Nah, ya beda, gitu. seperti itu. Itu diterangkan nih adalah gitu, Bu. Ya, ada itu Iya, ya, gitu. garis pelukis, macam-macam. Nah, iya, misalnya sisi miring itu apa gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Itu harus di sudut. Nah, sudut itu apa? Sudut adalah gitu, digituin, Bu. Nah, Oh gitu. ya, definisinya ya, Pak ya. Itu ada namanya glosarium. Baru daftar pustaka tuh biasa ya referensi kita gunakan. Ini di lampiran. Lanjut, Bu. Nah, ini udah selesai. Ini materi RPP. Bapak Ibu, demikian sudah semua RPP sama tadi, barusan sama. Terangkan yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya atau memang sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nani untuk lanjutkan. Ya. Baik, kepada Bapak Ibu guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Bagi Bapak Ibu mau bertanya, saya persilakan seputar modul ajar dan RPP. Jangan disia-siakan Bapak Ibu kesempatan yang berharga ini, kita bisa diskusi langsung dengan Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bapak Ibu bisa bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ada itu Pak. Ya. 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 Assalamualaikum, saya Pak Bangga Praharja, kebetulan mengajar di SMP IT Al Mustafawiyah Megamendung. Ingin bertanya ya Pak ya, terkait ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait proyek profil Pancasila ini, apakah sama pelaksanaannya dengan proses yang ada di model PJBL gitu Pak? Ya, terus. Ya, kemudian yang kedua, dan pelaksanaan proyek profil Pancasila ini apakah bisa dijadwalkan di dalam mata pelajarannya atau jadwal pelajarannya gitu ya, bisa terjadwalkan atau
terintegrasi dengan jadwal pelajaran yang sudah dibuat gitu Pak. Proses pelaksanaannya itu seperti apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak siapa tadi, Bagja ya? Pak Bangga Praharja. Ya, Pak Sudarno, yang pertanyaan pertama, apakah PJBL itu sama dengan proyek profil pelajar Pancasila? Ya, Pak Bangga, ya terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya jawab ya. Sebenarnya nanti akan ada materi khusus ya tentang P5, tapi nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, proyek namanya P5 ya, proyek penguatan profil Pancasila itu bukan proyek mata pelajaran, Pak. Tapi itu adalah proyek sekolah. Jadi proyek semua mapel. Jadi yang ada 12 mapel ya. 12 atau 11 tuh. 11. Nah, ya itu merupakan satu kesatuan dan proyeknya itu sudah ditentukan, Pak. Ada 7 buat SMP. Kita pilih hanya 3, ya, mulai dari hidup berkelanjutan, kewirausahaan, itu ya tadi dan lain-lain ya ada 7 ya. Itu kita pilih. Jadi itu kita tetapkan dari 3 itu. Nah, dari satu tema itu bisa kita breakdown menjadi judul yang sangat spesifik. Misalnya hidup berkelanjutan, langsung apa? Langsung ke pengolahan sampah misalnya gitu. Ya, langsung atau penanaman pohon misalnya gitu ya. Nah, Pak. Nah, nanti setelah ditetapkan judulnya, baru diangkat pembimbingnya siapa? Anggotanya semua guru kelas 7. Nah, semuanya mendukung itu dan diskusi sepakat untuk membuat namanya modul project, Pak. Modul project. Ya, modul project itu ya tadi ada yang sistematikanya kan, ada langkah-langkahnya, ada alat bahan, ada prosedur, mekanisme, ada timeline-nya semua tuh seperti itu. Nah, setelah itu selesai modul project-nya disahkan oleh kepala sekolah, baru berjalan tuh project-nya, ya kan? Nah, untuk pelaksanaannya itu tidak sama dengan mata pelajaran, Pak. Kalau model project yang di mata pelajaran itu hanya bagian dari model kurikulum lama, kurikulum 2013 ya. Itu ya silahkan, boleh-boleh saja. Tapi itu untuk IPA mungkin ya, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPS. Kalau ini mah berdasarkan tema gitu ya. Terus dilaksanakannya tadi apa yang kedua, Pak, Bu? Yang kedua, apakah bisa dijadwalkan, Pak, seperti jadwal pelajaran untuk proyek profil pelajar Pancasila? Karena yang saya dengarkan ada yang bisa dijadwalkan, kemudian ada yang bisa dilaksanakan setelah PTS ya, per blok. Ya, nah tergantung. Kalau sekarang kan masih ini ya bervariasi levelnya. Kalau yang IKM 1 itu adalah mandiri belajar. Yang namanya mandiri belajar kan menggunakan kurikulum 2013. Semuanya 2013 tuh, hanya KD-KD tertentu. Maka kan nggak boleh merubah tuh, KKM masih ada, jam masih ada. Karena dia masih menggunakan kur 13, sementara Senin sampai Jumat sudah full tuh, Ibu ya. Iya, Sudah Pak. full, maka bisa dilaksanakan misalnya di ekskul, ekstrakurikuler, sore hari, ya kan? Atau misalnya di jeda semester aja, Bu. Kalau yang mandiri belajar loh ya. Tapi kalau mandiri berubah, beda level 2 atau mandiri berbagi. Mandiri berbagi ya, itu sudah dari pusat semua, CP dan semuanya. Nah, itu bisa diblok. Misalnya blok seminggu ini proyek, minggu depan belajar tatap muka. Minggu depan lagi belajar, minggu depan lagi di blog gitu. Boleh Bu gitu, Bu. Kalau dilaksanakan di akhir pembelajaran, misalkan kita belajar dari jam 7.30 sampai jam 11, di atas jam 11 dilaksanakan proyek, boleh nggak tuh, Pak? Boleh, dijadwalkan. Dikombinasi. Boleh ya. Nah, itu seperti SMP binaan saya di SMP 1 Nanggung begitu. Boleh. Oh iya. Masih ada jam ya terakhir. Habis jam 12 kan kosong ya. Ke sana. Boleh. Tapi kita lihat dulu modul proyeknya kita buat, Bu. Dia pembuatan apa? Kalau misalnya membuat pengolahan makanan misalnya, kan itu harus rutin gitu ya. Kapan dijemur dulu ini memerlukan, seperti ada yang membuat batako tuh, yang di Parung Panjang tuh membuat batako. Ya, berarti kan dia harus nunggu dikeringkan dulu selama seminggu baru kering. Nah, dia belajar anak-anak itu.
Terus setelah itu nanti baru lanjutkan lagi atau diganti dengan proyek yang lain. Makanya harus modul project itu harus matang. Seperti apa? Ya kan? Ada yang satu lagi pengolahan tempe kedelai. Dia mulai dari menanam. Dari menanam tanaman, dia harus ngolah lahan dulu. Setelah tumbuh, ditanam benih, nunggu dia hidup dulu. Kan lama tuh. Belajar dulu ya. Belajar dulu, beda. Jadi tergantung modul proyeknya apa, gitu yang akan diambil. Ya. Jadi beda-beda, nggak sama. Kalau bisa, nah dia sampai memanen, sampai diolah, kemudian sampai dipasarkan, dikemas, sampai packing dan semuanya ya seperti itu. Kan lama itu, setahun baru selesai dia, nggak masalah. Gitu. Jadi tergantung Pak. Jadi nanti kepala sekolah sebagai manajer bersama dengan timnya Bapak Ibu itu menjadi apa namanya ya penentu kebijakan utama di situ. Apa yang jadi boleh setelah pembelajaran ya Pak, setelah jam 12 boleh gantian seminggu belajar, seminggu project. Kemudian boleh juga itu setelah PTS ya, tergantung jadi project profil pelajar Pancasilanya begitu ya. Ya, itu juga itu tergantung IKM-nya juga, Bu. Tadi kalau tergantung IKM kan kebanyakan level 1 ya. Iya, Merdeka Belajar ya. Yang mandiri belajar. Kalau yang mandiri belajar kan itu nggak boleh merubah struktur mata pelajaran. Oh, itu jadi dia tetap ya belajar dulu, kemudian dia baru setelah PTS baru dia ya. Atau di ekskul. Atau di ekskul. Nah, ya mandiri belajar itu nggak pakai asesmen, dia masih pakai KKM evaluasi. Kemudian diharapkan pembelajaran mulai diferensiasi. Terus apa ya gitu pembelajaran diharapkan niru-niru Merdeka gitu, Bu. Iya, iya. Diharapkan. Masih semi ya dia, jadi mandiri belajar mah pokoknya belajar harus tetap full dulu dia ya. Pokoknya itu harus di luar waktu belajar ya, boleh setelah PTS ataupun dia nanti pas ekskul. Tapi kalau mandiri berubah, dia boleh seminggu belajar, seminggu project boleh. gitu ya. Boleh itu yang kalau yang mandiri berubah. Atau yang berbagi bedanya cuma setelah kayak sekolah penggerak tuh, setelah Bapak Ibu apa namanya berhasil nanti proyeknya, Bapak Ibu punya kewajiban untuk membimbing 5 sekolah. 5 sekolah lain untuk apa ya kita dampingi gitu, berbagi dengan teman-teman. Kayak diseminasi gitu ya Pak ya? Ya seperti itu. Tuh. Begitu Bapak, mudah-mudahan cukup puas. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya alhamdulillah cukup bisa saya pahami. Dan untuk ininya Pak, modul proyeknya apakah sama dengan modul ajar apa seperti apa Pak? Oh iya, beda Pak. Modul project. Tapi sebenarnya nanti nih, ini nggak sabar nih. Iya Pak, udah mulai pada nggak sabar, makanya itu Pak banyak requestnya modul project. Nanti modul project itu semacam pedoman Pak. Misalnya project pengolahan tanah misalnya, atau kehidupan berkelanjutan lah ya. Ya, misalnya panduannya, alat bahannya apa. Nah, nanti ada ketuanya pembimbing proyek itu siapa, diangkat 1 guru, anggotanya kan 9 mata pelajaran lainnya tuh. Baru kita musyawarah dulu. Jadi musyawarah dulu untuk membuat modul itu, Pak. Misalnya bulan ini dia persiapan, nanti bulan berikutnya pelaksanaan, sampai ke eksekusi itu, sampai ke pemasaran atau apa gitu ya. Nah, semacam itu, Pak. Itu harus disahkan oleh yang diberi SK kepala sekolah gitu. Oh iya iya. Ya, seperti itu. Nah, beda-beda. Nanti kan boleh ini Pak, di dalam Guru Merdeka itu sekolah kalau misalnya proyeknya itu memang sangat apa namanya spesifik dan itu membutuhkan keahlian, harus mengangkat tim kemitraan Pak, ahli pelatih ahlinya. Misalnya mau apa misalnya membuat kultur jaringan atau apa gitu ya. Nah, itu kan harus ada tim ahlinya Pak gitu. Pendamping ahli gitu. Yang jelas modul ajar itu berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan RPP. Kalau modul project berhubungan dengan project profil pelajar Pancasila. Dua hal yang berbeda itu ya Pak. Ya beda misah Pak. Nah nanti dari tema yang modul project itu yang ditentukan itu nanti dikeluarkan raport dari sekolah, versi sekolah rapotnya. Nah, jadi rapotnya juga ada 2 ya Pak Darno ya. Iya. Rapot antara intrakurikuler, pembelajaran materi, dan satu lagi rapot profil pelajar Pancasila. Terpisah. Nanti deskripsi itu nanti. Nah, nanti di akhir di kegiatan kalau sudah berhasil itu wajib melakukan namanya pameran, Bu. Nanti pameran atau apa ya namanya? Pesta lah, pokoknya ada buka panggung apa bazar itu ramai lah.
Itu ya, seperti itu. Itu Pak Bangga, mantap. Oke. Nantilah berikutnya, nanti kan kita di forum akan mengundang sekolah-sekolah penggerak Bapak Ibu nanti rencana buat. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. siap. Terima kasih Pak Bangga atas pertanyaan luar biasanya. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, ini ada titipan pertanyaan Pak, untuk asesmen diagnostik proses pelaksanaannya bagaimana ya Pak ya detailnya? Oh ya, makasih Bu. Jadi diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan di awal. Ya, namanya kan diagnostik ya, mendiagnose tuh di awal. Nanti bisa kognitif, bisa non kognitif. Kalau yang non kognitif, sekolah itu seyogyanya memiliki guru BK, ya, guru BK. Atau kalau nggak ada dari wali kelas, tapi yang memahami tentang konseling itu Pak Ibu, yaitu diangkat nanti untuk biar tahu profil masing-masing siswa, si A, si B, si C begini ya, non kognitif. Bisa tentang gaya belajarnya ya Pak ya? Ya, boleh. Kemudian yang kognitif terkait dengan mapel. Nanti seharusnya memang setelah diterima juga kita tes anak-anak itu di sekolah kita yang awal itu pelajaran sainsnya berapa, sosialnya berapa, dia kecenderungan kemana, supaya kita tahu anak-anak ini memang bakatnya bukan ke sains kok, bakatnya ke seni, olahraga. Ya, guru-guru harus tahu semua bakatnya seperti itu, sehingga nanti dalam pembelajaran tidak kita mengarahkan anak kalau yang seni ya ke seni gitu ya, seperti itu kita fasilitasi karir mereka gitu ya. Bisa dikatakan nggak Pak, asesmen diagnostik yang berupa kognitif itu adalah pretest untuk mengetahui intake siswa per mapel? Boleh. Iya sama. Iya, betul. Intake ya boleh. Ya, selama ini kan intake kan diambil dari ini ya, dari ijazah. Nilai rapot SD. Rapot SD. Ijazah. Ya, kan sekarang kan rapotnya juga nggak tahu kan lomba-lomba untuk membuat rapot gede-gedean kan bisa masuk gitu. Iya. Nah, makanya kita harus asesmen lagi ya. Gitu. Ya Bu, gitu betul. Untuk modul ajar nih Pak, untuk pengayaan harus disertakan itu ya Pak ya, LKPD pengayaan. Oh, modul ajar. Iya. Ya, pengayaan, ya harus. Pengayaan juga, ya masuk Bu. Untuk siswa Cibi bagaimana Pak? Siswa apa? Cibi, cerdas istimewa berbakat khusus. Oh iya, untuk siswa yang itu inklusif ya? Iya. Iya, nanti sama. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu kan LKPD-nya beda-beda ya Bu. LKPD-nya itu. Jadi kalau siswa yang slow learner itu memang harus dia harus kita berikan LKPD yang masih menuntun dari bawah gitu ya. Tidak harus LKPD yang sama dengan yang siswa cibi itu, ya kan. Siswa cibi kan cerdas ya, juga luar biasa itu. Jadi beda-beda, kita beda-bedain Bu gitu. LK-nya ya, LK-nya. Iya, LK-nya. Itu untuk sekolah ini ya, untuk Merdeka ya, Merdeka. Iya, Pak. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan waktunya untuk bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno selaku Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kita seputar penyusunan modul ajar dan RPP. Bapak Ibu ada yang mau bertanya kah? Terus untuk materi pelajaran, Pak, materi pelajaran itu di-share juga nggak di dalam modul ajar atau cukup linknya aja? Kalau misalkan kita menggunakan YouTube atau kita menggunakan Blogspot, bagaimana itu, Pak? Boleh linknya juga sama. Linknya boleh. Linknya boleh. Kalau misalkan kita sertakan materinya bagaimana, Pak? Ya, di dalam modul ajar. Poin-poin aja, Bu. Poin aja ya, jangan supaya terlalu panjang ya. Ya, nanti itu udah terlalu banyak juga gitu ya. Tapi beberapa contoh modul dimasukkan juga materinya tuh. Mungkin supaya mudah ngajarnya kali ya. Iya, tapi nanti jadi lebih panjang lagi tuh ya, Pak ya. Lebih panjang gitu. Nah, ya, Bu. Yang jelas mungkin yang harus kita ingat Bapak Ibu, yang dimaksud dengan model pembelajaran ini adalah jenis tatap mukanya tadi itu ya Pak, yang harus digarisbawahi ya. Ya, sekarang ada perbedaan, kadang bisa rancu kita itu. Iya, model pembelajaran. Kalau dulu kan kita bingung antara model, pendekatan, metode. Sekarang ternyata model pembelajarannya adalah jenis tatap mukanya, apakah tatap muka atau luring seperti itu, apakah daring. Sangat betul, ya. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Dr. Sudarno? Ini kesempatan langka kita bisa
berbincang-bincang langsung dengan beliau seputar modul ajar yang paling tidak setiap guru sudah harus membuat sebenarnya Pak ya, karena kan sudah terjadi proses pembelajaran. Iya, harus kalau yang level 2, 3 sama sekolah penggerak udah berjalan. Iya. Iya. Kecuali yang itu ya Pak ya, mandiri Level belajar 1. ya. Nah, sama yang KUR 13. Ya itu masih belum buat modul. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Dr. Sudarno? Waktu sudah menunjukkan pukul 17:06 sekarang. Untuk di modul nih Pak, yang kita cantumkan itu cukup TP aja kan ya? Nggak usah yang harus. Apa itu? Yang di mana? Di modul ajar yang kita cantumkan itu cukup tujuan pembelajaran kan? Nggak usah harus ATP atau CP. Kalau CP kan sangat panjang sekali. Iya. Nggak ada. Itu nanti kalau menganalisis CP baru pakai itu. Iya, kalau menganalisis CP jadi TP baru pakai CP-nya, gitu kan ya. Alurnya. Kalau di modul ajar cukup TP-nya aja kan ya. Ya, tapi alur tujuan itu nanti bisa masuk di kegiatan langkah-langkah pembelajaran, Bu. Nanti. Oh iya. Ya, ke sana. Nah, ini berbicara tentang alur tujuan pembelajaran itu antara setiap sekolah boleh berbeda kan ya, Pak ya? Ya, tujuannya beda apa sama? Kalau tujuannya sama, kalau di MGMP kumpul bisa sama itu. Iya, kalau MGMP-nya kumpul. Tapi kalau misalkan setiap satu sekolah dengan sekolah lain bisa aja beda ya dalam menentukan ATP-nya. Bisa itu beda. Tidak ada suatu hal dari pemerintah harus sama kan ya Pak? Boleh beda kan? Tidak, kita merdeka, Bu. Iya, jadi boleh beda dalam menentukan alurnya ya Pak ya? Ya beda-beda itu betul, beda-beda. Pokoknya kalau tujuan pembelajaran itu ada di modul ajar, di kegiatan pembelajaran ada ATP-nya bisa ya Pak ya? Ya, betul. Nah, Bapak Ibu untuk nanti ke mata pelajaran kan besok PAI prakarya ya, kemudian Sunda ya, itu di hari-hari berikutnya nanti khusus spesifik tuh nanti oleh Bapak Ibu pengawas yang lain ya. Dan mungkin untuk hari ini Bapak bisa ngasih soft file itu ya Pak ya, contoh modul ajar ya. Mungkin materi boleh. IPA atau apa boleh aja. Nah, IPA ada kemarin saya share ke tahap 1 ya. Iya, ada. Banyak banget tuh, udah saya sharein semua. Iya. Barangkali teman-teman butuh gitu bakunya seperti apa gitu contohnya gitu. Ya, ada. Ya, siap. Mungkin itu Bu Nani yang bisa disampaikan. Iya Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak, udah 17:08 juga ini. Bapak Ibu, di akhir Zoom ini, Bapak Ibu, pertama ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan ini. Semangat terus Bapak Ibu ya, semangat dalam belajar ya, karena memang dunia pendidikan kita itu berubah-ubah terus, jadi ada perubahan-perubahan yang terbaru. Tapi intinya adalah untuk melayani peserta didik ya, karena berawal dari guru penggerak dan sekolah penggerak, maka semua sekolah diharapkan mengikuti paradigma baru, yaitu paradigma Merdeka Belajar ya. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk siswa, yang untuk siswa kita. Apapun yang kita bicarakan, yang kita di sekolah, di forum MGMP, itu endingnya adalah untuk siswa gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat, nggak usah bingung, nggak usah kok begini berubah-berubah begini, entah cara ngajarnya gimana ya. Yang penting Bapak Ibu kalau udah melayani siswa itu udah merdeka belajar ya. Dan merupakan strategi yang berdiferensiasi, bervariasi ya buat siswa. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat dan bertemu lagi nanti di proyek profil pelajar Pancasila mungkin ya Pak ya. Oke, siap. Ya, sekian dari saya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atas penyampaian materinya seputar penyusunan modul ajar dan RPP. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir kegiatan izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk on cam membuka kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya akan mulai dari screen ke-1, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ternyata pada ada tuh. Iya Pak. Oke, siap. Oke Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu yang berada di slide kedua, kiranya berkenan Bapak Ibu untuk membuka kameranya.
Saya akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pelatihan kita penyusunan modul ajar dan RPP angkatan ketiga untuk hari ke-1 9 Agustus 2022. Sampai bertemu kembali di hari kedua besok 10 Agustus 2022. Insya Allah kita akan bahas penyusunan modul ajar dan RPP mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya Nanik Desimiati MPD selaku pengurus Forum Komunikasi MGMP BKSMP Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lip ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Darno. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak. Yo. Saya N ya Bapak Ibu ya.